Oke, saya masuk ya, ini sedikit aja nih. Monggo, Pertanyaan ke Hengki. monggo. Oke, Hengki gini. Satu, yang pertanyaan. Anggap kita ini tidak ada aturan apapun. Sebagai human atau natural manusia. Misalkan ada orang yang dipukulin. Kita melihat orang yang dipukulin, dianiaya. Pokoknya mau sengsara lah gitu ya. Hengki akan melakukan apa di situ? Hengki, nah, Ya bang. denger nggak pertanyaan saya? Oh saya tadi baru kesini tadi bang. Iya enggak. Anggaplah kita ajaran-ajaran Islam, ajaran Kristen itu dihilangkan. Sebagai manusia aja, natural manusia. Iya. Kalau kita lihat ada seseorang di depan kita dipukulin, kita akan bantu mukulin atau melerai. Ya saya menghindar lah. Gini bang, makanya saya menghindar. Saya nggak mau korban juga gitu maksudnya bang. Nggak mau mengambil risiko, dia Oke, kabur enggak ya apa-apa. Bang ya. Oke, iya enggak apa-apa. Sekarang kita kembali kepada ajaran. Khususnya Hengki kan di Kristen. Coba pasal undang-undang saat ini ada di Indonesia aja, kita orang Indonesia, diterapkan. Ada seorang yang baik, orang yang tidak berdosa, dianiaya atau disalib. Kan disalib ya, dipukulin, diludahin. Terus Hengki lihat doang kan tadi kan, membiarkan atau menolong. Tadi Ya, jawabannya apa ke Uniriva? Heng? jawaban saya adalah saya menghindar itu aja. Oke. Kalau pasal 304 dilakukan, 304 nih dengerin, membiarkan penganiayaan atau kejahatan atau kesengsaraan itu kena tuh. Berarti kamu kan menghindar, kena tuh. Gimana tuh? Coba diimplementasikan atau diterapkan undang-undang ini pada ajaran kekristenan. Bagaimana itu, Pak? Ya kalau saya kena ya kayak manakar kan gitu maksudnya bang. Ya kena dalam artian karena membiarkan. Kan begitu. Misalkan saat ini saat ini nih Hengki melihat orang dipukulin terus membiarkan itu, kejahatan itu membiarkan, nggak melapor, hanya menghindari. Itu kena tuh 304 tuh. KUHP, silakan Hengki. Kalau Ya, kalau aku itu sih ingin membiarkan bertanya loh. gini, Bang Hans, Bang Ya. Yans, aku ingin bertanya gini. Kalau Silakan, aku silakan. tengok nih cara inimu, sepertinya kamu sudah ragu dengan kekristenan ya. Tapi kau belum mau juga login. Nah, kira-kira apa yang menghalangi kamu untuk menerima Islam tuh? Apa itu keraguan kamu masih adakah? Gini kak, saya kan dulu kan mau masuk Islam di roomnya Hesti. Iya, aku ada di situ. Oh. Saya dulu mau masuk Islam, agama Islam. Saya takut eh, sama saudara, sama orang-orang akan menjauhi saya. Itu kak yang saya takuti. Sampai sekarang masih ini ya, masih takut ya sampai sekarang. Masih ragu, maksudnya masih takut kayak gitu. Tapi kamu sudah yakini bahwa Islam itu kebenaran. Cuma Gini, Kak, masih ya. takut. Gini kak, saya itu meyakini bahwa Islam itu sudah ajarannya benar. Kenapa bilang saya bilang ajarannya Islam itu benar? Saya kan sudah diajarin oleh KST, dalilnya juga ada, dipertunjukkan begini inilah ajaran Islam, kayak ginilah ajaran Kristen, dibanding-bandingkan gitu. Kalau secara logika saya memperdapat, oh berarti inilah ajaran yang benar kan, situ maksud saya, kayak yang tadi lah kak. Masya Allah. Enggak Iya, gini iya, kak, iya. kayak Berarti begini, bentar dulu kak. berarti tinggal kamu karena takut sama saudara, takut sama orang tua ya, sehingga kau belum Iya. login ya, belum menerima ya. Bentar dulu kak. Gini kak, tadi
yang dibilang Kak Ripa itu masalah apa itu kan itu benar. Nggak mungkin lah kita kasih ibu kita dibunuh, disiksa kan gitu. Dari situ aja aku udah salah kekristenan ini maksud saya Kak. Gitu Kak. Gitu Bu. Nah, betul betul. Nah, Gurunda sudah ini beri kasih Saya pencerahan meneruskan gimana lagi nih? ya, Mbak Bunda. Silakan Jadi boleh gini, silakan Bang. ada ajaran di dalam Islam itu tidak membiarkan orang itu sengsara. Itu di dalam Islam. Tidak membiarkan, satu. Minimal kita menasihati, minimal kita meniraki, minimal kita melapor pada orang untuk melerai. Perkelahian misalkan itu orang dianiaya lah gitu ya. Itu. Nah, coba pakai logikanya siapa Bang Heki. Ini keselamatan ini dunia akhirat bukan di dunia saja, Kang Heki. Iya, saya setuju bahwa Setuju dunia ya? dunia ini adalah dunia akhirat itu. Kita kan semua kan wajib meninggal. Semua wajib meninggal, akan meninggal gitu. Wajib itu berarti kita ngelakuin dong, jangan. Iya, maksudnya gini, kita kan kita kan nggak hidup Akan gitu, semuanya akan meninggal, akan mati gitu ya, betul. semua kan Terus mati lanjut. meninggal gitu. Iya. Terus. Eh, makanya saya berpikir secara logika kekristenan ini masa ya ada ajaran kasih maksudnya kita ditampar pipi Pipi kiri dikasih pipi kanan gitu. kanan. Kalau kita dibunuh kasih aja biar kita mampus mati konyol. Kan gitu. Iya, betul. Lanjut. Nah, jadi ada lagi di agama Kristen ini mengatakan Yesus Kasihan Tuhan. kali kamu loh nak, kamu sedang tersesat ini nak, tapi kamu tidak berani mengambil jalan yang benar. Jangan Gini Kak. unik. Nggak sedih kali loh. Nggak, saya tuh termasuk sedih kalau lihat orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau berada di kebenaran itu ketimbang orang yang tahu kebenaran tapi menolaknya. Karena gini, mempertaruhkan dunia demi akhirat tuh sedih banget rasanya. Begitu dekku. Begini Kak, saya kan di roomnya Kak Hesti kan udah lama di situ saya. Jadi gini Kak, saya sebenarnya sudah tahu kebenaran itu mana ini kan sudah ada dalilnya ditunjukkan, sudah ada, kecuali nggak cuman doktrin saya kurang percaya gitu maksudnya Kak, kan ini ada dalilnya. Dikasih tahu, oh begini ini aturannya kayak gini, aturan Kristen kayak gini, aturan Islam kayak gini. Coba kamu simak mana yang benar. Iya, mana yang intinya kamu salah. sudah tahu mana yang benar ya kan dek. Tapi kamu tidak berani masuk Islam karena kekhawatiranmu di dunia ini kamu akan dipersekusi. Itulah poinnya, betul kan? Selamat siang. Selamat siang sebentar. Ya. Bang Heki memang di mana posisi? Bang, Posisi di mana Bang Heki? posisi saya sedang di rumah. Di mana? Di rumah Bang, di rumah. Iya Pak. Di Aceh, Kalau di Aceh. Kalau di Dia jalan tinggal di ditabrak Aceh. dong. Enggak, dia Maksudnya tinggal di mana Aceh daerah? Bang Yan. Oh di Saya Aceh. Aceh. Siap. Saya di Aceh. Saya ini asli lahir di Aceh. Ya udah nanti bisa inilah kalau rasa takut itu bisa nanti DM saya, DM Uni Rifa atau Bang Juma atau siapa. Ya. Nanti kita Silakan belajar lebih dulu ini aja ya. Hengki, belajar aja dulu. Kami Silakan bukan nih, belum Islamisasi. dilanjut. Baik. Kita sapa di sini ada Kadrun ya, Kapir turun temurun sama Katem ya. Di sini ada Kunarion. Silakan Kunarion dibuka mic-nya. Kunarion dan Kapir turun temurun, dua-duanya silakan dibuka mic-nya. Aduh, kalau naik ke sini
Iya, silakan Kapir turun temurun. Siapa dulu nih? Kapir turun temurun atau si Kunarion? Siapa nih yang mau bicara? Oke, Kapir berisik kali kok Kapir. Kapir berisik kali. Kapir turun temurun berisik kali ya. Ya. Iya, selamat siang. Ya, selamat siang Kunarion. Silakan. Mau mualaf-mualafan ini ya? Kami nggak butuh jemaat ke pendeta kau ya. Kami ingin kau di sini bertanya aja. Berisik kali kau. Ya, Kapir turun temurun berisik kali. Pemakan babi. Ya, Katem silakan. Apa yang mau kau ucapkan Katem? Oh, Kunarion. Iya, ternyata ilmu kalian dalam beragama itu sangat rendah sekali. Banyak kali cerita kok ilmu pula, kau aja nggak tahu ilmu, nggak tahu kau arti ilmu. Kau tahu ilmu itu iya nggak ada, iya jijik, bukan takut, jijik lebihnya. Ilmu pula, kau nggak tahu arti ilmu. Katem itu siapa Katem? Kunarion, kata Yesus di luar Yahudi anjing. Di dalam kata Yesus dalam kitabmu bahwa selain Yahudi itu Kunarion. Turun kau binatang kau Kunarion. Bani guguk, bani pemakan babi, pemakan guguk. Kalian itu pemakan babi, pemakan guguk. Makanya bentuk kalian lama-lama kayak guguk, moncong kalian lama-lama kayak guguk. Ya, muka kalian udah petak, hidung kalian udah petak lama-lama. Bau kalian pun udah bau bangke. Ya, naik sini ilmu. Tahu kok ilmu artinya apa? Kunarion, makan biawak, hantu belau kau. Dia pakai nama itu. Kau jijik, aku jijik nengok kalian. Orang-orang kayak kalian nggak patut duduk bersama kami aja, nggak patut. Orang kayak kau satu kota dengan ku aja nggak patut, tahu kau? Nggak patut, nggak layak. Najis tralala trilili hulala baby, tahu kalian? Kalian pemakan bangke aja pun mengerikan kalian itu. Masuk ngomong pula ilmu. Emang kau tahu arti ilmu? Tahu arti ilmu rupanya. Ngomong ilmu. Toko tuh, baca kitabmu. Ada di situ diajarkan untuk kalian berilmu. Ada diajarkan supaya kalian belajar menggunakan akal. Ada aja kalian itu ya. Kalian nggak tahu kalau ya Engki. Nanti saya naik lagi, saya turun bentar. Siap. Mau kemana? Hengki udah di sini aja dulu. Biar Bang Juma nanti kan sebelum ngobrol sama Bang Juma. Oke? Sebenarnya gini Bang. Saya itu sudah percaya Islam. Masya Allah. Ya mudah-mudahan dimudahkan untuk melafazkan lisanmu kalimat-kalimat syahadat ya adikku, dan ditetapkan dimantapkan hatimu. Semoga kamu dikuatkan, semoga kamu diberikan hidayah, disentuh oleh hidayah, karena yang berhak mengislamkan dan beri hidayah itu hanya Allah. Saya dan Bang Zuma tidak tahu isi hatimu anakku, adikku. Yang tahu isi hatimu hanya Allah, yang tahu niatmu hanya Allah. Dalam Islam itu segala perbuatan diikat dengan niat. Baik pun perbuatanmu, kalau niatnya buruk, tetap catatan amalnya bisa jadi buruk. Begitu dalam Islam, ya. Saya kalau saya ini tidak ada niat buruk, tidak ada untuk menghujat itu tidak ada. Saya kan cuma cari kebenaran. Oke. Ya begitulah dari saya Kak. Saya itu tidak ada main-main tentang agama. Saya itu memang Ya, insya Allah, masya Allah. saya itu sudah percaya kali sama Islam, itu aja Kak. Masya Allah. Siap. Mudah-mudahan ya dipermudah ya adikku. Iya Kak, iya. Kalau Amin. Kakak begini Kak, kalau Kakak bilang Hesti, Hengki itu siapa? Pasti Kak. Hesti itu pasti tahu saya siapa. Ya, siap. Kalau Saya juga Hesti pernah itu lihat. udah 1 bulan dia di roomnya Hesti saya. Oke, siap. Oke Engki ya, semoga Allah mempermudah proses syahadatnya. Iya Kak, iya. Ya, siapa ini? Ada Bang Zuma ini. Bang Zuma udah kesini. Bang Zuma, assalamualaikum Bang. Lanjut Bang. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Juma digedein lagi wabarakatuh. dong Bang Juma. Jangan saya, malu saya. Biasa aja Bang Yan. Ini sudah merdeka Bang Yan. Siapapun bisa jadi presiden.
Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Lanjut Bang. Iya. Ada otennya? Nggak ada ya? Ini saudara kita Hengki, dia sudah percaya bang sama Islam karena dia sudah sering di komalnya Hesti, sudah tahu bahwa Islam itu benar. Tapi dia masih ada ketakutan dipersekusi. Sementara dia tinggal di Aceh. Tapi dia sudah tahu kalau Islam itu ajaran benar, kalau Kristen itu ajaran yang tidak relevan gitu bang. Ya tunggu apa lagi? Kalau sudah yakin Islam itu benar. Iya, cuman saya takut keluarga, takut saudara-saudara di sini, itu aja bang. Nggak takut sama Allah, nggak takut sama Tuhan, takut sama keluarga. Enggak, maksudnya gini, bukan saya bilang takut sama Allah, bukan. Maksud saya takut diusir dari keluarga, dari saudara-saudara di sini, itu aja bang. Usia berapa sekarang? 27 bang, 27. Udah kerja? Saya kerja di kebun bang, di kebun. Oh, iya. Lanjut sebentar, 5 menit, ada telepon. Siap. Ya, ini ada tamu lagi nih, Bang Ian. Ada Surya sama Dev. Surya, Devlu. Surya, halo, selamat siang. Kok malah ketawa? Surya. Kepencet, maaf, turunin Oh kepencet. iya, kepencet ternyata. Devlu. Assalamualaikum semuanya. Kepencet. Waalaikumsalam Muslim nih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Benar mas, semoga membela kebenaran yang baik nih. Siap, makasih. Ya udah kepencet juga nih, keluarin aja nih. Pencet lah. Ini di bawah aja. Banyak yang komencet. Iya. Begitulah kak. Nanti sebentar Enggi, ini ada adik 39.000. Bang Ian, siapa Selamat ya? siang. Aku mau ini dulu, aku mau. Assalamualaikum, kok bisa ternaik Waalaikumsalam. sendiri nih Uni. Oh iya Bang. Waalaikumsalam kepencet lagi nih. warahmatullahi wabarakatuh. Padahal nggak ada ditekan kok bisa ternaik sendiri gitu. Pencet itu. Kepencet ya. Ya udah Uni, Bang Juma, Ya, yo, tetap semangat Iya. abangku. Nih Tetap abang ini kan di semangat. Aceh kan Semangat. tinggalnya. Iya benar. Nah ini Bang, Hengki ini kan tinggal di Aceh. Dia mau Islam tapi dia takut-takut. Mungkin bisa lah Abang bantu. Abang ini alhamdulillah juga pembela kebenaran dari negeri Konoha juga nih. Bisa lah bantu-bantu nanti saudara Hengki ini Bang. Disapa-sapa Bang. Di Aceh di mana Bang Eki? Assalamualaikum Bang Eki. Dia sudah percaya Bang sama Islam. Saya di Aceh Tenggara bang. Oh di Kota Cane. Memang kalau Iya, di sana, betul di kali. sana masih banyak juga apa ya yang ini gereja-gereja banyak kalau di Kota Cane. Ya di Kota Cane masih ada lah gereja gitulah. Iya. Kalau seandainya nanti Bang Alsaf bisa bantu-bantu dia untuk ini apa namanya memperkuat supaya tidak ada lagi kekhawatiran dia gitu. Nanti bolehlah ngobrol-ngobrol di belakang layar supaya dia juga bisa mualaf dengan tanpa ketakutan dan kekhawatiran dari persekusi gitu dari keluarga. Insya Allah Uni, insya Allah. Engki, beliau itu salah satu aparatur negara ya yang insya Allah bisa membela kebenaran orang-orang awam gitu. Iya kak, iya kak. Kalau ada apa-apa kabari abang kita ini ya. Iya kak, iya. Ya beliau DM dia. Ya DM. Oke, Uni dan semuanya, Siap. Bang Juma, ya tetap semangat. Saya izin pamit dulu ya. iya Bang, makasih ya Bang. Sehat terus, Yo, panjang amin. umur. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jua. Siap. Mana nih teman-teman Kristen nih?
Ini ada Ros Bang. Baros, Pian, selamat subuh. YouTube suaranya aman. 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 Silakan Baros, udah turun lagi. Pak Agus Salim. Pak Agus Salim. Ya, yang Kristen silakan naik. Kalau ada yang disapa 3 kali tidak menjawab, diturunkan aja. Iya. Pak Nadir. Bang Nadir Abu. Lah, kok jadi patung semua? Langsung diturunin. Turun nih. Aku nggak bisa nurunin Bang. Oh iya. Aku bisa, ya siapa? Agus Salim sama Nadir tuh Pak nggak Agus pernah Salim. ngomong. Aduh, pasti kepencet lagi Pak. Jangan jadi berhala ya. Kalau mau kalau mau apa, kita nggak butuh berhala. Kalau kita butuh berhala, kita bisa jalan-jalan ke gereja Katolik kok. Kita nggak butuh berhala ya. Saya pamit dulu ya Kak ya. Sebentar Bang Ki. Saya Sebentar aja. Rumah Jahit. Hengki sebentar dulu biar dikasih sedikit wejangan dari Rumah Jahit noise ya. Bang Juma. Mute dulu. Ya, lanjut Bang Juma sama Hengkinya. Bang Juma. Izin Pak Gurunda, Hengki ini Siap. udah yakin dengan Islam, tapi masih ragu dia nanti dia dikucilkan keluarganya, diusir oleh orang tuanya. Gimana itu Bang cara dia bersikap? Silakan. Iya, itu memang masalah yang hampir semua mu'alaf alami ya. Keraguan, ketakutan, diusir, takut gak punya tempat tinggal, takut gak punya sumber penghasilan dan seterusnya. Tapi kalau orang yang sudah kuat imannya, pasti lebih memilih keluar dari lingkaran kemaksiatan, dalam hal ini kekafiran, daripada kemudian tinggal tetapi masih dalam kekufuran. Ada solusi yang kemudian sering kami berikan kepada teman-teman mu'alaf yang kondisinya seperti dengan saudara Hengki. Salah satunya adalah memeluk Islam secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga, sembari mencari jalan menjalin hubungan dengan umat Islam, entah itu mereka yang ada lapangan pekerjaan, entah mereka itu yang ada tempat untuk tinggal dan seterusnya. Karena insya Allah ketika ada orang yang mau mu'alaf, kondisinya seperti abang ini, saudara kita ini Hengki, ada saja umat Islam yang pasti akan bantu. Sekarang ini aja mungkin karena belum ada yang monitor, seperti Laskar Kristus kemarin itu langsung ada yang menerima beliau untuk tinggal bersama, dipekerjakan bersama dan seterusnya. Nah, kalau saudara Hengki ini juga berikrar untuk betul-betul memantapkan diri, meninggalkan keluarga sementara untuk memeluk ajaran agama Islam, dan kita kemudian akan publish, saya yakin sekali di Aceh banyak yang akan memperhatikan, di Aceh banyak yang mau menampung, di Aceh banyak yang akan memberikan pekerjaan. Saya yakin sekali, apalagi di Aceh kan, orang peduli terhadap mu'alaf. Jadi dipikirkan, direnungkan, tinggal tentukan waktunya kapan. Nanti saudara Hengki ketika sudah bulat, sudah tekadnya sudah benar-benar sepenuhnya untuk ke Islam, jangan khawatirkan pekerjaan, jangan khawatirkan tempat tinggal. Pasti ada saja saudara seiman kita yang akan memperhatikan itu. Yakin dan percaya deh. Seperti itu adanya. Apalagi kalau niatnya itu mau belajar Islam, mau memperdalam Islam. Saya yakin sekali banyak pondok pesantren yang ada di Aceh yang bisa kami sisipkan di sana. Saya tinggal menghubungi Dinda Mata Ali, ya pasti ada solusi. Kalau memang betul-betul
ingin masuk Islam dan memperjuangkan Islam untuk kembali ke rumah, mengajak orang tua kemudian untuk ikut menuju kepada Islam. Karena kalau tidak Islam, lalu siapa lagi yang akan mengajak keluarga untuk Islam? Sementara mereka diselimuti oleh doktrin dan dogma. Beruntung Ade Hengki ini sudah menggunakan akalnya, sudah menemukan Islam. Artinya di rumah tangga yang selama ini gelap, tak ada cahaya keilahian, tiba-tiba saja ada setitik cahaya dengan meyakini Islam. Artinya cahaya ini bisa menerangi keluarga yang lain. Tidak lagi selamanya bersama-sama dalam kegelapan. Jadi kesimpulan saya, Dita Hengki kok gimana? Begini. Iya, silakan. Iya Bang. Saya itu mau masuk Islam itu tidak ada paksaan. Saya cuman cari kebenaran. Saya sudah tahu kebenaran itu. Jadi saya cuman takut kekeluargaan. Saya tidak dianggap anaknya. Itu aja yang saya takut, Bang. Bukan saya enggak saya takut Allah, bukan masalah itu, Bang. Itu aja, Bang. Iya, saya paham. Kalau di dalam Al-Quran itu, kita umat Islam ini di data surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwa memang kita harus taat kepada kedua orang tua. Al-Quran mengajarkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayal sir. Jadi kata Allah, kami perintahkan kepada manusia, bukan hanya Islam tapi seluruh manusia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku engkau kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmi. Wala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, murtad, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaullah dengan mereka. Berbuatlah kepada mereka keduanya di dunia dengan pergaulan yang baik. Ini Al-Quran. Jadi meskipun kita itu beda keyakinan, orang tua benci kepada kita, lalu orang tua mengutuk kita, kutukannya itu tidak berlaku. Kutukannya dia tidak berlaku meskipun dia orang tua, karena kita beda keyakinan. Orang kafir siapapun dia, meskipun orang tua kandung kita mengutuk kita, itu nggak berlaku kutukannya. Orang kafir tidak punya daya untuk mengutuk orang muslim, orang Islam, tidak ada dayanya, karena Allah menghentikan kemudian kutukan itu. Oleh karena itu jangan takut kalau hanya dimarahin, dibilang anak durhaka, jangan takut. Lebih baik durhaka kepada orang tua yang kufur, yang kafir, daripada durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Kalau durhaka kepada orang tua yang kufur, kata Allah, jangan kamu taat kepada mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu. Jangan kamu taat kepada mereka ketika mereka mengajak kamu murtad. Artinya, jangan kau ikuti taat murtadnya, tapi untuk taat berbakti kepadanya sebagai orang tua wajib. Harus kamu perlakukan. Fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Harus tetap engkau berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka kafir. Harus, wajib. Cium kakinya wajib, cium tangannya wajib, cium keningnya wajib, mendekapnya, memeluknya, menciuminya, menafkahinya wajib. Nah, kecuali ada satu yang tidak bisa, yaitu ketika mengajak kita murtad, mengajak kita kemudian menjadi kafir. Itu enggak, tapi yang lainnya, misalnya nih, anakku Hengki, ayolah kembali ke Kristen. Peluk, jangan ma, aku nggak bisa. Aku nggak bisa kemudian menyembah selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau dia marah, tinggalkan. Nanti setelah tidak marah lagi, bawakan buah-buahan. Mama,
anakmu datang, Ma. Kasih kayak gitu lagi. Dia marah, kita diusir pergi. Habis itu tenang-tenang datang lagi. Itu perintah Al-Quran. Itu perintah Quran. Tapi kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada mereka di dunia ini wajib, perintah Allah. Al-Quran surah Luqman ayat 14 sampai ayat 15. Itu wajib. Sehingga kalau kita takut dikutuk, jangan takut. Kutukannya nggak berlaku karena kita Muslim, dia kufur. Justru kalau kita menjadi Islam, kita doakan mereka untuk mu'alaf, alhamdulillah, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk dan meringankan upaya itu. Mana tahu dengan adik Hengki ini kemudian mu'alaf, mendoakan istri, orang tuanya, hatinya menjadi lembut, bisa menjadi mu'alaf. Nah kalau sekarang sama-sama masih Kristen, siapa yang mau mendoakan siapa? Tak bisa. Harus ada di antara salah satu keluarga yang masuk Islam dulu sebagai pembuka jalan, sebagai pembawa petunjuk, sebagai pembawa cahaya dalam rumah tangga. Baru kemudian mengajak keluarga yang lain. Lah kalau sama-sama dalam gelap, siapa yang mau jadi penerang? Kalau kita sayang kepada orang tua, tahu bahwa di ufuk sana ada keselamatan untuk mereka, meskipun jauh, meskipun dengan berjalan kaki karena cinta kepada orang tua, lakukan perjalanan itu. Meskipun bermilion kilometer, meskipun di padang pasir, meskipun kita harus melangkai api, meskipun kita harus menyeberangi lautan, demi keselamatan orang tua yang kita cintai, wajib hukumnya kita lakukan. Sayang orang tua, sayang. Mau membiarkan mereka di neraka? Tidak. Apa yang Anda harus lakukan? Muslim menjadi Islam, tapi bagaimana saya dibenci? Apapun itu. Mau dibenci, mau diapai pun, mau diparangi, mau ditombak, mau ditelanjangin, demi keselamatan orang tua. Ketika kita tahu bahwa ketika saya kembali kepada fitrahku sebagai umat manusia yang dicipta oleh Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apapun yang ada di depanku akan aku hadapi. Tak ada rintangan yang tak bisa dihadapi. Kalau sudah mengatakan itu, kalimat syahadatain sudah diikrarkan dalam hati, tak ada yang perlu kita takutkan. Karena kita bersama dengan Allah. Kita doakan orang tua. Jangan takut kepada kematian, jangan takut kepada hidup ini. Jangan takut kepada siapa? Takut kepada orang tua jangan. Kalau sayang orang tua, justru harus mu'alaf. Lalu katakan, atau cari cara bagaimana menyampaikan kepada dia. Atau tulis surat, ayah, ibu, mohon maaf, aku harus pergi karena aku sudah Muslim. Lihat responnya. Ada nomor HP kan? Pulang kau anak Dajjal, pulang kau anak setan, kubunuh kau, dan seterusnya, seterusnya. Silakan, itu pasti. Tapi dengan kita berislam, kita balas WA-WA mereka dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Besok kita belajar Quran, sudah mengetahui letak posisi kita sebagai anak seperti apa. Balik ke rumah. Lakukan hal-hal yang membuat mereka, oh anak saya begitu masuk Islam, lebih baik, lebih akhlaknya lebih bagus, dan seterusnya. Akhirnya dia jatuh cinta, tertarik belajar Islam. Apa sih yang bisa membuat anak saya jatuh cinta di Islam? Belajar dia. Lalu setelah itu nelpon, anakku, aku ingin ikut, aku juga ingin masuk Islam. Syahadatkan aku. Banyak kasus. Banyak kasus. Ini saya cerita pengalaman saya. Dulu saya ngajar. Waktu saya ngajar tahun berapa tuh ya. Saya habis mutasi dari kota Parepare. Ngajar salah satu anak teknik Unhas. Datang ke rumah nangis. Kenapa dik? Sensei. Kenapa? Saya diusir dari rumah. Kenapa bisa? Ya karena saya syahadat. Orang tua aku udah tahu. Bapaknya beliau ini seorang TNI. Jadi saya bilang, kamu di sini aja dulu sementara. Tinggal di rumah, belajar sholat, belajar ngaji. Dia tinggal di asrama Mapodang. Orang tuanya sangat kejam. Sangat kejam. Namanya juga TNI kan disiplinnya luar biasa kan. Tiba anaknya. Mu'alaf. Yang dicari siapa? Pelatihnya. Akulah yang dicari. Sama seorang bapak yang cinta kali sama anaknya, apalagi seorang TNI kan. Singkat cerita, saya kasih saran, dek, kamu kalau di rumah kan bete tuh, gimana kalau saya fasilitasi aja kamu di kampus, nanti minta sama teman-temanmu saya ngobrol sama bagian fakultas, kamu tinggal aja di Senat. Singkat cerita beliau dikasih izin tinggal di Senat waktu itu.
Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia ngambil teknik perkapalan, saya selalu doakan beliau. Sedih juga kalau ingat anak ini. Aduh. Singkat cerita, berapa kali sudah disingkat ini. Dipermak lagi ceritanya. Lolos dia pelayaran. Mau tahu, dapat Jepang. Dia sudah di Jepang, nelpon. Sensei, kenapa dek? Kamu di mana? Kok lama baru jumpa? Baru ada kabar. Alhamdulillah sensei, saya daftar waktu itu lulus kampus, saya diterima. Ini saya sekarang kapal Jepang. Subhanallah. Doa-doaku diterima. Dia di Jepang. Sensei mau beli apa? Sensei mau dibelikan apa? Sekarang gaji saya besar. Gaji saya kurang lebih 20 juta sensei. Itu baru gaji biasa. Belum lagi yang honor-honor saya. Subhanallah. Itu tahun berapa? 2010, gila. Nah, singkat cerita saya tanya, Bapak gimana? Bapak sudah mulai baik sama saya. Padahal dulunya nggak boleh sama sekali pulang ke rumah. Nggak boleh sama sekali. Apalagi sholat. Sholatnya pun sembunyi-sembunyi kalau di rumah. Kalau dia rindu sama ibunya, dia pulang sembunyi-sembunyi dia. Habis waktu sholat, dia sembunyi-sembunyi sholat. Nah, singkat cerita, dia pulang, nikah. Saya ditelepon. Sensei, saya di Makassar. Oh, alhamdulillah. Mau jumpa sekalian mau kasih baju dogi ceritanya, seragam bela diri waktu itu. Oh ya udah, saya mau nikah, Sensei. Tapi saya bilang, saya kayaknya nggak bisa hadir deh. Tapi saya ke rumahmu aja ya. Mau jumpa sama bapakmu juga nih. Singkat cerita saya datang tuh ke asrama, ke rumah bapak dia. Kan banyak cerita yang saya tidak ikuti perkembangannya kan terkait murid-murid saya ini. Masuk, duduk, sudah di situ duduknya kurang lebih 20 menit hadap-hadapan. Mereka sibuk, orang-orang sibuk, saya juga sibuk main HP. Tiba-tiba si anak murid saya tidak datang, duduk di samping, cerita-cerita bla 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 bla, cerita-cerita, tertawa-tertawa, kami peluk-pelukan. Terharu lah ya masa-masa saya kader beliau jadi seorang fighter yang luar biasa. Lalu kemudian cerita-cerita bapaknya, saya juga udah, saya kan tidak pernah ketemu langsung dengan bapaknya kan, cuma lihat foto, dia liatin saya. Tiba-tiba si anak buka cerita, Pak, ini senseiku Pak, yang pernah mau ditangkap, yang pernah mau dipenjarakan. Sensei yang mana? Ini sensei alim ya? Iya. Langsung dipeluk, diciumi saya. Saya jadi terheran-heran. Ada apa ini? Kenapa? Jadi sambil gemetaran bapak itu, dia pegang tangan saya, duduk di bawah, terus dia peluk, dia pegang lutut saya, dicium, terus pokoknya segala macam lah sikap bersyukurnya karena didikan saya, anaknya bisa berhasil. Dan yang sangat mengagetkan saya, bapak ibunya dan saudaranya perempuan ikut bersahadat mu'allab. Subhanallah, gila. Masya Allah. Itulah sekarang Bible saya ada 2. Itu dari bapak ini. Ini Bible yang membawa saya katanya ke gereja, membenci anak saya, memukul anak saya pernah tampar anak saya pernah niaya, bahkan saya pernah injak perutnya anak saya. Saya dapat di kampus, saya lemparin katanya, saya lemparin kayu, saya lemparin batu di kampus gara-gara lari menghindar dari saya. Berkat doanya, dia panggil ustaz saya, lempah saya bukan ustaz, saya hanya manusia biasa. Gara-gara kita Pak Ustadz. Aduh anak saya begini, coba lihat rumahku Pak Ustadz. Saya juga sudah punya rumah. Sambil menangis, saya sudah beli tanah, anak-anakku sudah beli ini, anak-anakku begini bla 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 bla, dan sekarang sudah mau menikah. Dia peluk, menangis sejadi-jadinya. Ikut si anak, ikut si istri, nangis semua. Seruangan hening, ikut nangis. Apa cerita? Orang cerita, inilah bapak yang mensyahadatkan anak saya, ngajar saya anak bela diri, sampai dia pada saat seleksi kemudian untuk ke Jepang, anak saya lolos gara-gara dia bisa bela diri. Subhanallah. Nah, itu bukti. Saya banyak mengalami pengalaman-pengalaman kayak begitu. Banyak sekali. Ya banyak. Ada juga anak didik saya, anak Chinese juga, seorang dokter. Alhamdulillah sekarang sudah mau selesai S2. Dia ambil jurusan bedah saraf jantung. Gila nggak tuh? Saya berdebat sampai berapa malam, sampai nggak tidur. Sampai waktu itu kita masih di rumah yang lama. Saya belikan kelambu. Kelambu saya belikan di pasar. Karena kalau di rumah itu kan, kompleks saya dulu ini kan masih kurang penduduk, masih banyak hutan-hutannya. Ku belikan kelambu, namanya orang Chinese. Dia pemilik rumah makan terbesar di Ambon. Rumah makannya itu namanya rumah makan Kendedes.
entah sekarang masih ada atau gimana. Anaknya dia, anak kandung. Coba orang kaya raya tinggal di rumah saya, ku beliin kelambu atas perintah mertua. Nak, belikan adikmu itu kelambu, kasihan kalau malam dia banyak sekali nyamuk di sini. Kalau kita udah terbiasa, ku belikan kelambu. Habis itu dia makan, makannya biasanya roti, ku ajarin dia makan nasi, ku ajarin makan ikan kering. Apa kata beliau? Kak, suapin saya mau rasakan gimana kakak suapin anaknya, saya juga mau disuapin. Ku suapin, kasih makan dia. Alhamdulillah dia berhasil. Dan Islamnya, Masya Allah, dia lebih taat kayaknya daripada saya sendiri. Itulah hebatnya. Jadi kalau takut jadi mu'alaf itu karena orang tua, jangan. Justru kita ini yang harus memperjuangkan akidah orang tua supaya benar, supaya lurus. Jangan justru kita takut. Kalau kita takut berarti sama halnya kita menyeret mereka. Setelah datang hidayah, kita takut untuk bersyahadat. Berarti kita sama halnya berkongkol menyeret kedua orang tua jatuh di dalam kehancuran, kebinasaan di api neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka kekal di neraka. Mau orang tuanya di neraka? Mau. Maka kalau tidak mau, putar, mindset berpikirnya itu diputar, cakrawala berpikirnya itu dibalik. Jangan takut, tapi harus berani. Bukan hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, tapi harus diprogram. Saya harus berani, saya harus mengambil langkah. Kalau bukan saya, lalu siapa yang akan menceramahi? Siapa yang akan melakukan tablik kepada kedua orang tua saya? Maukah saya orang tua saya mati dalam keadaan kufur? Enggak mau. Saya harus keluar dari sini, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Habis itu saya pulang ke rumah. Saya kira begitu ya, sekelumit pengalaman saya melakukan pembinaan terhadap anak-anak didik saya. Mudah-mudahan mereka bisa istiqomah, bisa jadi orang hebat seperti yang mereka inginkan. Begitu juga yang kita syahadatkan online di TikTok ini. Mudah-mudahan Allah memberikan sikap istiqomah kepada mereka, kelapangan rezeki, lapangan kesehatan, dimudahkan urusannya, makin cinta kepada Islam, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha, menjadi penghafal Quran dan menjadi tokoh bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Saya kira alamin. begitu dari saya. Silakan. Sedikit lagi kita mau Jumatan. Lanjut. Nggak bersin kan saya? Pas